mengenai hal yang sudah dekat di depan mata, yaitu tanda binatang, yaitu chip, yang saya udah dikasih tahu sama papa saya dari saya kecil gitu, bahwa ntar ada chip itu tuh bisa digunakan, bisa dipakai hanya untuk orang-orang yang ingin menjual dan membeli. Dan tapi kan di Wahyu itu, kalau misalnya orang tidak memakai chip tersebut, pasti kan tidak binasa kan, Kak. Kalau misalnya orang di luar Kristen misalnya yang tidak memakai tanda binatang itu, apakah dia bakal diselamatkan juga oleh Tuhan Yesus atau tidak, Kak? Ya. Terima kasih, Kak. Tafsirnya itu bukan begitu ya. Jadi 666 itu tuh bukan chip. Saya jelaskan ya. Memang penafsiran modern bilang itu chip, itu bukan chip. Coba kita lihat. Tanda bilangan binatang itu tidak dapat menjual dan membeli. Itu semua kan, Wahyu itu kan adalah kitab apokaliptik, eskatologi, yang artinya dia tidak bisa ditafsirkan harafiah. Itu tidak bisa. Coba sebentar ya. Saya buka gambar saya. Nih. Bentar. Nih ya. Bilangan 666. Coba saya buka dulu Wahyu ya. Wahyu. Bentar ya. Wahyu 13 ayat 18. Nih. Nanti sebelum saya apa? Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, 666, coba ya, 666. Kalau kita mengikuti gematrianya orang Yahudi, 6 itu adalah angka manusia, karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Dan 3 itu adalah angka ilahi, Trinitas. Jadi 666 diulang 3 kali itu adalah manusia yang ingin menjadi ilahi, yang mau jadi ilahi. Apa tandanya Elia? Coba kita lihat di dalam 2 Tesalonika. 2 Tesalonika 2 ya. Ayat 4. Nih. Janganlah kamu memberi diri, ini kedurhakaan ya, sebelum kedatangan Tuhan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah, mau menyatakan diri sebagai Allah. Artinya antikristus ini yang mau menjadi Allah, ini dia. Jadi 666 itu adalah manusia yang ingin menjadi Allah. Sang antikristus, the antichrist, yang ingin menjadi Allah. Itu manusia, dan sekarang dia belum datang. Itu bukan chip. Lalu apa artinya? Dia itu ditanam di tangan dan di dahi. Kalau mengikuti pola pikirmu tadi, itu artinya chip yang di tangan biar bisa scan, di dahi itu otak diprogram bla bla bla. Bukan. Ditanam di tangan artinya, tanda itu di tangan artinya mereka yang melakukan perbuatan seperti perbuatan antikristus. Ditanam di dahi artinya yang memiliki pikiran atau berpikiran seperti antikristus.
Jadi mereka yang tanda 666 itu ditanam di tangan dan di dahinya, artinya mereka yang melakukan perbuatan antikristus dan juga berpikiran mengikuti antikristus. Makanya di dalam kitab Wahyu dikatakan mereka yang mengikuti dan menyembah patung binatang itu. Jadi ini arti simbolis dalam pemahaman Yahudi. Itu tidak bisa ditafsirkan secara harafiah. Karena tidak mungkin chip di tanganmu bisa memengaruhi keselamatan rohmu. Karena chip itu adalah yang jasmaniah. Keselamatanmu itu adalah yang rohaniah. Jadi tidak mungkin chip itu bisa mengapa namanya? Memengaruhi keselamatanmu. Loh, kan dikatakan tidak dapat menjual dan membeli. Arti menjual dan membeli artinya adalah tidak bisa melakukan apapun. Menjual, memberi dan menerima. Selain mereka yang memiliki tanda itu, artinya kita itu tidak bisa ngapa-ngapain kalau kita tidak melakukan perbuatan antikristus dan berpikiran seperti antikristus. Makanya orang-orang Kristen yang hidup di masa antikristus adalah mereka yang dianiaya. Kenapa kita dianiaya? Karena kita tidak mengikuti perbuatan antikristus dan kita tidak punya mindset seperti antikristus, maka kita dianiaya. Gitu dah, Bah. Ya. Jadi bukan chip, chip itu penafsiran modern. Bapak-bapak gereja ada nggak Timothy yang tafsirin begitu akan ada produk? Sejauh itu sih nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Ini dasarnya. Jadi ya ini namanya gematria atau numerologi. Ya, gitu ya. Ini Manalu. Jadi itu bukan chip. Jadi kalau ada chip bla 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 segala macam itu tidak akan pengaruhi keselamatanmu. Karena kalau ditanam di tangan dan di dahi artinya kamu dengan sadar melakukan perbuatan antikristus dan kamu dengan sadar mengikuti pikiran seperti antikristus. Maka dengan demikian kamu tidak selamat. Tapi kalau chip di tanganmu tapi tetap imanmu kepada Yesus, nggak mungkin kamu nggak diselamatkan. Apalah chip itu? Karena kalau kamu melakukan perbuatan seperti dia, artinya pikiranmu kamu balikkan dari pikiran Kristus ke pikiran antikristus. Kalau kamu berpikiran seperti antikristus dan melakukan perbuatannya, kamu dengan sadar mengikuti dia. Jadi bukan chip, ya? Oke? Berarti yang bakal isunya beredar, yang bakal dipakai sama manusia chip itu untuk alat tukar jual dan beli itu berarti tidak apa-apa dipakai? Ya, enggak masalah. Enggak masalah. Itu kan hanya kemajuan teknologi. Iya, soalnya aku dapat pemahaman ini juga, maksudnya dari Papa dan temennya Papa, Pak Dharma Porengkun, gitu loh. Ya, itu memang ada yang menafsirkan begitu, tapi itu mayoritas orang-orang modern, orang-orang konvensional dan orang-orang apostolik itu tidak ada yang menafsirkan begitu. Gereja-gereja purba seperti gereja Ortodoks yang tertua, gereja Katolik, kemudian juga Protestan tradisional itu tidak pernah tafsirin begitu, karena itu wahyu, itu apokaliptik, ya, itu kitab eskatologi. Eskatologi itu akhir zaman. Gitu, jadi tidak perlu takut yang begitu ya. Oh ya, makasih Kak.